Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat sehat walafiat dan segala nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita semua dapat berjumpa lagi di channel YouTube Muhammad Rifki, yaitu tentang menjelaskan pengertian, fungsi dan juga yang lain-lainnya terkait manajemen masjid dan juga Islamic Center. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aditama, nomor induk mahasiswa 430200048. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen masjid dan juga Islamic Center. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen masjid dan juga Islamic Center. Ilmu manajemen yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang upaya mencapai suatu tujuan dengan menggunakan apa-apa fungsi, dengan menggunakan alat, tenaga, ide, dan juga sistem secara lebih efisien. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris, dari kata manage yang berarti mengawasi, membimbing. Manage sendiri pun berasal dari bahasa Itali, yaitu managio, yang berarti pengawasan sesuatu, atau lebih tepatnya lagi penggunaan sesuatu. Manage sendiri jika diartikan di dalam bahasa Arab berarti idaroh. Dan ilmu mempelajari manajemen adalah ilmu untuk mencapai suatu tujuan dengan diiringi dengan ketua atau pemimpin. Masjid adalah tempat ibadah atau rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat di mana kaum muslimin dan mukminin berkumpul untuk beribadah kepadanya, menggapai ridhonya dan juga bertakwa kepadanya. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait pengertian Islamic Center. Islamic Center merupakan sebuah pusat keislaman. Di dalam bahasa Arab, Islamic Center dikenal atau memiliki arti yaitu Al-Markas Al-Islam. Nama Islamic Center sendiri pertama kali muncul di Amerika Serikat, tepatnya di Washington DC. Hal ini disebabkan oleh banyaknya warga negara Muslim di Amerika Serikat yang mengeluhkan keberadaan masjid-masjid. Fungsi Islamic Center di Amerika Serikat ialah sebagai pengembangan penyiaran agama, yaitu dibuktikan dengan adanya banyaknya undangan yang ditujukan kepada para pemimpin Islamic Center di Washington DC. Undangan ini berisi memberikan ceramah atau kajian-kajian keislaman. Itu dia. Kan kalau di Indonesia yang kaum musliminnya mayoritas adalah kaum muslimin, kita mengadakan suatu hal dalam bentuk apapun, baik kajian ataupun ceramah ataupun kajian setelah sholat zuhur atau sholat maghrib atau sholat subuh, itu diadakannya di masjid. Contoh seperti di Jerman yang mayoritas kebanyakan adalah umat Nasrani, itu kan pasti banyak gereja di sana. Tapi cara supaya agar bisa melakukan kajian keagamaan, makanya dibentuklah Islamic Center seperti itu. Jadi perbedaan antara masjid dan juga Islamic Center yaitu dia, kalau Islamic Center kalau di luar negeri itu digunakan untuk penyiaran syiar tentang agama, berdakwah dan lain-lainnya banyak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pengelolaan masjid Islamic Center secara klasik dan juga modern.
pengelolaan masjid secara klasik itu biasanya orang-orang tua dulu secara sukarela melakukan pengelolaan dalam masjid. Contohnya seperti zaman dahulu marbot itu secara sukarela, mereka secara sukarela dan gak ada pembentukan kestrukturan organisasi. Jadi ya itu dia yang lola, dia yang jadi merbot, dia yang jadi pengurus, dia yang jadi semuanya. Dan juga bisa melihat kadar yang sering-sering datang siapa, yang nggak sering-sering datang siapa. Berbeda dengan pengelolaan manajemen pengelolaan masjid secara struktural. Di zaman sekarang sudah hampir setiap masjid sudah memiliki badan keorganisasiannya tersendiri, yaitu dengan adanya ketua DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, dan juga ada ketua pengelola atau ketua pengelola masjid dan macam-macam. Dan juga yang saya pernah lihat di masjid-masjid lain pun sama ada ketua DKM, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, dan juga ada seksi dakwah, ada seksi lain-lainnya macam-macam gitu. Jadi perbedaannya itu dia. Kalau zaman dahulu atau secara klasik yang mau ikut andil bersama dalam pengelolaan manajemen masjid seperti itu. Jadinya ya dari segi perbedaan sangatlah beda, jauh beda. Jadi dari struktur keorganisasiannya jelas, kita jadi mengetahui siapa ketua DKM-nya, siapa yang mengelola, siapa yang seksi dakwahnya, siapa seksi perlengkapannya dan semacamnya dan sebagainya. Ya itu dia, ada seksi humas dan macam-macam, ada yang ada penanggung jawab, ada penasehat, macam-macam. Jadi itu dia, lebih terorganisir, lebih terstruktural, jadi lebih menciptakan suatu tujuan yang lebih baik lagi ke depannya. Lalu perbedaan pengelolaan Islamic Center secara klasik dan juga modern, yaitu kan Islamic Center itu ada mungkin baru-baru ini ya, tapi belum baru-baru amat sih. Jadi udah sedikit lama tapi nggak terlalu lama-lama banget. Jadinya sedikit lama dan juga sedikit baru gitu. Jadinya tapi emang sudah ada ya sekitar 100 tahun yang lalu juga udah ada sih sebenarnya. Jadinya pengelolaan atau pengelolaan Islamic Center itu sangat terorganisir sekali. Jadi mungkin karena kalau di Indonesia kan mayoritas, tapi kan kalau di luar negeri kan kita ini umat Islam itu minoritas. Jadinya dia mengelola, dia yang jatuhnya sih sepertinya sama kayak seperti model masjid yang klasik awalnya dia yang ngelola, dia yang ngebentuk, dia yang ngebuat, lalu terciptalah struktur organisasi. Jadi ada suatu keterpaduan antara yang klasik dan juga modern. Jadi mungkin awalnya dia yang mengelola, dia yang ngebuka, dia yang ngajak semua. Lalu setelah ibarat kata udah ada yang mau ngikut nih, ada yang mau datang, lalu terciptalah suatu kepengelolaan atau kepengurusan dalam Islamic Center itu. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah jenis kegiatan-kegiatan masjid dan juga Islamic Center yang membuat jamaah itu ingin sekali datang. Dalam hal ini kita yang mana negara Indonesia ini sebagai negara mayoritas Islam, kita melaksanakan suatu kegiatan penyiaran tentang agama Islam itu di masjid. Yang lebih menarik lagi ada sebulan yang lalu saya pergi ke Jogja. Nah, pergi ke Jogja itu
saya istirahat sholat subuh di Masjid Jogokarian di daerah Jogja. Nah setelah sholat subuh saya bingung, ini jamaah sebelum sholat subuh aja udah rame kan, rame sekali gitu kan, rame. Nah lalu setelah sholat subuh saya persiapan pakai sepatu, ternyata di masjid itu tuh lagi sedang ada kajian. Jadi kajiannya itu setiap Sabtu pagi dan juga Minggu pagi. Dan yang lebih menariknya lagi ada voucher 10.000 yang bisa ditukarkan baik makanan, minuman, snack segala macam. Itu gratis. Jadi setiap jamaah yang datang ke situ dikasih kupon, dikasih voucher. Satu orang satu. Itu vouchernya senilai 10.000. Nah, itu adalah metode yang sangat menarik juga, menarik jamaah untuk mau sholat subuh, mau dengarkan kajian, ya seperti itu. Jadi menarik sekali menurut saya gitu kan. Jadi hal-hal yang menurut saya bisa diceritakan di sini gitu. Jadi masya Allah banget gitu. Jadi di masjid itu penuh jamaah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Setelah kajian kita nukerin voucher, kita makan bersama. Masya Allah, indahnya kebersamaannya. Dan juga Islamic Center. Kalau Islamic Center, kegiatan Islamic Center yang pernah saya tahu ya, di Singapura sana itu ada ya kadang ngundang-undang kiai-kiai besar, majelis-majelis besar. Contohnya kayak Habib Syekh pas itu pernah diundang ke Islamic Center yang ada di kota Seoul, Korea Selatan kalau nggak salah. Dan juga pas itu saya pernah dengar Islamic Center di Singapura, itu MR Majelis Rasulullah Singapura ada di sana. Kegiatan keislaman gitu, kayak kita di sini gitu, kayak kita ada Habib Syekh gitu kan di kota Seoul, di Seoul di mana Korea Selatan. Itu seru sekali itu kan, sholawatan bersama kan di Korea, yang mana sangat tidak bisa kita suasananya pun pasti berbeda ya kan, di negeri ginseng tersebut kita sholawatan bersama, tapi nggak di luar, di dalam Islamic Center. Jadi seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pahami mendapatkan manfaat, rahmat, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata kekurangan dari saya mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu terbuka